Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jadi di video kali ini aku mau bahas kasus yang benar-benar bikin merinding dan sedih banget. Ini adalah kasus pengeksekusian yang pelakunya adalah orang terdekat korban sendiri. Bayangin aja, kamu percaya sama seseorang, kamu anggap dia kayak kakak kamu sendiri. Kamu bahkan sering bantuin dia waktu dia lagi susah. Tapi ternyata orang itu justru jadi dalang di balik hilangnya nyawa kamu. Kasus ini terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara, dan sempat jadi misteri selama hampir 2 tahun sebelum akhirnya terbongkar karena pelakunya sendiri yang keceplosan. Sebelum kita lanjut, siapkan posisi senyaman mungkin, ambil cemilan dan minuman kalian, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan konten-konten true crime selanjutnya. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi, korban dalam kasus ini namanya Arya Gading Ramadan. Dia adalah siswa SMK kelas 2 yang tinggal di perumahan PNS Juwata Permai, Tarakan, Kalimantan Utara. Arya ini tinggal bersama ibunya dan 2 orang adiknya. Orang tuanya sudah bercerai beberapa tahun sebelumnya. Jadi, keluarga kecil ini hidup tanpa sosok ayah di rumah. Kalau kita lihat dari kepribadiannya, Arya ini termasuk anak yang pendiam. Dia bukan tipe anak yang gampang ikut-ikutan pergaulan yang gak jelas. Justru dia terkenal sebagai anak yang penurut sama ibunya. Yang menarik dari Arya, meskipun sekolah, dia udah punya penghasilan sendiri. Gimana caranya? Jadi, dia sering bantu ibunya ngurus ternak ayam milik keluarga mereka. Dari situ, Arya dapat uang saku sendiri, tanpa harus minta-minta terus ke ibunya. Tapi namanya juga remaja, pasti ada sisi nakalnya. Kalau Arya, sisi nakalnya tuh ya cuman satu. Dia hobi banget main game online. Sampai-sampai sering dimarahin ibunya karena kelamaan main game. Tapi yang bikin aku salut sama Arya, meskipun dia sering dimarahi, dia nggak pernah sekalipun ngelawan atau balas kasar ke ibunya. Paling dia cuma diem atau kadang kabur sebentar ke rumah teman-temannya. Tapi ya paling lama cuma 2 sampai 3 hari. Terus dia pulang lagi dan minta maaf. Jadi intinya Arya ini anak yang baik, lurus hidupnya dan nggak punya masalah serius sama siapapun. Nah, sekarang kita masuk ke pelaku utama dalam kasus ini. Namanya Edi Guntur. Yang bikin kasus ini makin menyakitkan adalah Edi ini sepupu Arya sendiri. Mereka berdua dekat, sering ketemu, dan Arya sangat percaya sama sepupunya ini. Saat kejadian, Edi udah nikah dan tinggal bersama istrinya yang bernama Afrilia, plus 1 anak mereka yang masih balita. Dari luar mungkin kelihatan kayak keluarga biasa aja, tapi ternyata di balik itu semua Edi punya banyak masalah. Pertama, karakternya. Edi ini orangnya temperamental banget. Dia sering bermasalah dengan orang lain, bahkan sama teman-temannya sendiri. Kenapa? Karena dia tipe orang yang egois, pengen selalu mendominasi, dan gak terima kalau ada yang ngelawan dia. Kedua, dan ini yang paling fatal, Edi kecanduan judi online. Dia udah terlalu dalam masuk ke dunia perjudian, sampai-sampai uang yang harusnya buat nafkahin keluarganya malah habis buat judi. Nah, karena Arya punya uang sendiri dari bantu ibunya ngurus ternak, Edi sering banget ngakal-ngakalin Arya. Dia sering minjem uang ke Arya dengan alasan buat beli susu anaknya atau buat beli beras. Dan Arya, karena dia anak yang baik hati dan iba lihat sepupunya, dia sering banget kasih pinjam. Tapi uang itu nggak dipakai buat hal yang benar. Kemungkinan besar malah buat judi lagi. Selain Edi, ada 2 pelaku lain yang terlibat. Yang pertama, Aprilia, istri Edi yang juga ikut dan terlibat dalam rencana penculikan. Yang kedua, Mendilia,
teman Edi yang berusia 45 tahun, yang nanti akan kita lihat perannya sangat krusial dalam kasus ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang jadi titik awal dari tragedi ini. Tahun 2021, ayah Edi kasih modal besar ke Edi. Berapa? Yaitu 200 juta rupiah. Uang sebanyak itu diberikan buat apa? Untuk modal usaha ternak kepiting. Ayahnya berharap dengan usaha ini, Edi bisa mandiri secara finansial dan bisa lebih baik dalam menghidupi keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Uang 200 juta itu nggak dibelikan bibit kepiting sama sekali. Kemana uangnya? Habis buat judi online. Bayangin, 200 juta rupiah ludes dalam waktu singkat cuma gara-gara judi. Dan yang lebih parah, bibit kepiting yang seharusnya udah beli saat itu masih nol, belum ada satupun. Edi panik dan bingung gimana cara ngasih tahu ayahnya kalau uang segede itu udah habis tanpa hasil. Ayahnya mulai nanya-nanya, kok belum mulai juga usahanya? Bibitnya udah beli belum? Edi cuma ngeles dan cari alasan. Belum sempet pak, katanya. Tapi ayahnya makin sering nanya. Tekanan makin besar, Edi makin terjepit. Disinilah pikiran jahat mulai muncul di kepala Edi dan istrinya Aprilia. Mereka butuh uang 200 juta untuk nutupin kebohongan mereka. Tapi dari mana caranya dapetin uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Dan disinilah nama Arya muncul. Edi dan Aprilia mulai menyusun rencana. Mereka tahu keluarga Arya punya uang. Mereka juga tahu kalau Arya dekat banget sama Edi. Jadi Arya pasti nggak akan curiga. Rencananya menculik Arya dan meminta tebusan 200 juta rupiah. Tapi mereka nggak mau ketahuan identitasnya. Jadi mereka berencana untuk menyamar saat menculik Arya. Dan nanti mereka akan minta bantuan teman untuk jadi perantara minta tebusan. Siapa teman yang mereka pilih? Ya, Mendilia, temannya Edi yang sudah berusia 45 tahun. Mendi setuju untuk membantunya. Setelah rencana disusun, mereka mulai melakukan pengintaian. Target lokasi kandang ternak ayam milik keluarga Arya. Kenapa di situ? Karena Arya sering sendirian di kandang ternak. Jaraknya cuma 15 meter dari rumah Arya, tapi cukup sepi. Edi dan Aprilia sering ke sana, jadi nggak akan dicurigai kalau mereka terlihat di area itu. Mereka mengecek situasi berkali-kali, menunggu waktu yang tepat. Beberapa bulan setelah rencana disusun, momen itu datang, tepatnya di bulan April 2021. Hari itu, Arya sedang dimarahi ibunya. Kenapa? Ya, karena alasan klasik, main game online terus sampai nggak kenal waktu. Ibunya marah besar dan bahkan menyita HP Arya. Arya kesal dan memutuskan untuk kabur dari rumah. Niatnya dia mau ke rumah temannya seperti biasa. Tapi saat melewati area kandang ternak, Edi dan Aprilia ada di sana. Arya, panggil Aprilia. Arya nggak curiga sama sekali. Ini kan sepupunya sendiri. Dia langsung mendekat. Begitu Arya mendekat, Edi langsung bertindak. Dia memegang Arya dan menodongkan senjata tajam ke arahnya. Arya kaget, bingung, nggak ngerti kenapa sepupunya sendiri melakukan ini. Edi langsung mengancam, kalau berani teriak, gue tusuk. Arya ketakutan, tubuhnya kaku, dia nggak berani bergerak atau berteriak. Edi dan Aprilia kemudian membawa Arya ke gubuk yang ada di area kandang ternak. Mereka mencoba membuka pintu gubuk, tapi ternyata dikunci dengan gembok. Karena nggak ada pilihan lain, mereka membobol pintu gubuk itu. Pintunya rusak dan mereka berhasil masuk. Di dalam gubuk, mereka mencoba mengikat Arya. Tapi tali yang ada di sana kurang kuat dan kurang panjang. Arya mencoba melawan. Dia berontak, mencoba melepaskan diri, mencoba berteriak, minta tolong. Edi marah, dia memukul dan menyiksa Arya sampai lemas. Dia terus mengancam akan Arya kalau Arya masih berani melawan. Setelah Arya agak tenang,
Karena ia merasa ketakutan dan juga kelelahan, Aprilia kemudian disuruh keluar untuk membeli tali tambahan oleh Edi. Setelah tali dibeli, Arya diikat dengan lebih kencang sampai dia benar-benar nggak bisa bergerak. Setelah Arya terikat, Edi menelepon Mendilia, temannya yang udah dia siapkan untuk jadi perantara minta tebusan. Mendilia datang, mereka bertiga, Edi, Aprilia, dan Mendilia, mulai merekam video. Video itu berisi Arya yang memohon ke keluarganya untuk membayar tebusan. Tapi prosesnya nggak semudah yang mereka bayangkan. Arya terus berontak, dia terus mencoba berteriak. Mereka harus merekam berkali-kali karena terus gagal. Semakin lama, situasi semakin kacau. Edi frustasi, emosinya meledak. Dia menusuk kaki Arya. Arya kemudian berteriak kesakitan. Teriakan itu makin keras. Disinilah mereka bertiga benar-benar panik. Mereka takut teriakan Arya akan menarik perhatian orang lain. Mereka takut ketahuan, situasi udah nggak terkendali. Mendilia akhirnya ngomong ke Edi, "Habisi aja, kalau dia lepas, kita semua ketahuan." Edi setuju, dan disinilah keputusan paling keji diambil. Edi menusuk bagian dada kiri Arya, tepat di jantungnya. Arya kemudian menghembuskan napas terakhirnya. Seorang remaja 17 tahun yang gak punya salah apa-apa dihabisi oleh sepupunya sendiri yang dia percaya. Setelah Arya meninggal, mereka bertiga langsung berusaha menghilangkan jejak. Mereka membersihkan gubuk itu sebaik mungkin, berusaha menghilangkan noda darah dan tanda-tanda pengeksekusian. Kemudian mereka menggali lubang di semak-semak kebun nanas yang gak jauh dari kandang ternak. Lokasi itu dipilih karena tersembunyi dan jarang dilalui orang. Tubuh Arya dibungkus dengan terpal supaya baunya gak keluar. Kemudian dikubur di lubang yang mereka gali. Mereka menutup galian itu dengan tanah dan semak-semak, menyamarkan bekas galian sebaik mungkin. Setelah semuanya rapi, mereka pun bubar. Mendilia pulang ke rumahnya, Edi dan Aprilia juga pulang ke rumahnya tanpa membawa uang sepeser pun. Rencana mereka gagal total. Yang mereka dapatkan cuma satu, masalah baru yang jauh lebih besar. Seminggu berlalu, Arya nggak pulang-pulang. Awalnya keluarga Arya pikir Arya kabur lagi kayak biasanya. Tapi biasanya Arya cuma kabur 2-3 hari, maksimal 4 hari. Kali ini udah lebih dari seminggu. Ibunya mulai khawatir, bahkan sang ayah juga ikut khawatir. Meskipun mereka bercerai, mereka bersatu lagi untuk mencari Arya. Mereka mendatangi teman-teman Arya satu persatu. Arya ada di sana, tanya mereka. Tapi semua teman Arya bilang nggak tahu. Mereka juga nggak ketemu Arya seminggu terakhir. Ibunya bahkan datang ke kandang ternak, tempat Arya kadang pergi kalau lagi galau. Tapi Arya nggak ada di sana. Yang bikin ibunya curiga, dia ngelihat pintu gubuk kandang ternak itu dalam keadaan rusak, kayak baru dibobol. Padahal sebelumnya pintu itu selalu terkunci rapi. Ibunya punya firasat buruk. Dia mencoba mengecek area semak-semak di sekitar kandang, termasuk kebun nanas yang dekat dengan gubuk. Tapi sayangnya, dia nggak mengecek sampai ke bagian tengah semak itu. Kenapa? Karena bagian tengahnya berlumpur dan berair, susah untuk dilalui. Dan ironisnya, disitulah Arya dikubur. Beberapa hari kemudian, karena Arya masih belum ditemukan juga, ibunya menghubungi Edi. Edi kan sepupu Arya dan mereka dekat, jadi ibunya pikir mungkin Arya pernah cerita sesuatu ke Edi atau mungkin Arya ada di rumah Edi. "Edi, Arya ada di rumah kamu?" tanya ibunya. Edi langsung menjawab dengan tenang, "Oh itu, Arya udah pergi ke Nunukan tante." "Nunukan? Buat apa?" "Kerja, dia bilang udah nggak mau sekolah lagi. Dia lebih memilih kerja di sana tante, udah betah kayaknya."
Ibunya Arya sempat agak tenang dengan jawaban itu. Nunukan memang kota di perbatasan Indonesia-Malaysia yang sering jadi tujuan orang Tarakan untuk merantau cari kerja. Tapi meskipun begitu, ada banyak hal yang menjanggal di pikiran ibunya. Yang pertama, Arya nggak pernah bilang mau kerja ke Nunukan. Dia nggak pernah curhat soal ini, bahkan ke teman-teman terdekatnya. Yang kedua, Arya nggak mungkin ninggalin sekolah. Ibunya tahu betul kalau Arya itu anak yang pengen sekolah, pengen punya masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, Arya pergi tanpa bawa apa-apa. Semua baju, barang kesayangan, bahkan HP-nya masih di rumah. Masa dia pergi keluar kota cuma modal baju yang dipakai doang. Yang keempat, teman-teman Arya nggak ada yang tahu kalau emang Arya serius mau kerja keluar kota, harusnya dia pamit atau cerita ke teman-temannya. Ibunya makin curiga. Beberapa hari kemudian, ibunya coba menghubungi Edi lagi. Kali ini dia minta nomor HP Arya yang baru. Edi, bisa minta nomor HP Arya yang baru? Tante mau ngehubungin dia. Dan disinilah Edi keceplosan. Aduh maaf tante, nomor Arya udah kehapus dari HP aku. Ibunya kaget. Loh, kok bisa? Masa di saat Arya lagi hilang kayak gini, kamu malah hapus nomornya? Edi langsung gelagapan. Maksud aku, HP aku rusak tante. Jadi datanya hilang semua. Tapi udah terlambat. Ibunya udah nangkep keanehan itu. Sejak saat itu, ibunya dan ayahnya Arya mulai serius curiga ke Edi. Waktu terus berlalu, bulan berganti bulan, Arya masih belum ditemukan. Ibunya masih terus berharap, dia terus berdoa supaya Arya masih hidup, masih sehat dan suatu hari bisa pulang. Tapi di sisi lain, dia juga terus curiga ke Edi. Sementara itu, Edi dan Aprilia diusir dari rumah orang tua Edi. Kenapa? Karena ayahnya akhirnya tahu kalau uang 200 juta habis tanpa jejak. Nggak ada bibit kepiting, nggak ada usaha, semuanya bohong. Mereka akhirnya pindah dan ngontrak di tempat lain, tapi masih di daerah Tarakan. Dan disinilah Edi mulai membuat kesalahan besar. Karena karakternya yang temperamental dan sering bermasalah dengan orang lain, Edi mulai sering mengancam orang-orang dengan bilang dia pernah mengeksekusi orang. Jangan macem-macem ya sama gue udah pernah mengeksekusi orang. Dia bilang ini ke banyak orang, ke teman-temannya, ke orang-orang yang dia lagi bertengkar. Bahkan dia bilang dengan bangga. Mungkin dia pikir itu akan bikin orang takut dan gak berani ngelawan dia. Tapi yang jadi justru sebaliknya. Orang-orang mulai menghubungkan perkataan Edi itu dengan hilangnya Arya. Jangan-jangan orang yang dia eksekusi itu Arya, sepupunya sendiri. Rumor mulai menyebar, kecurigaan masyarakat ke Edi makin besar, dan akhirnya kecurigaan itu sampai ke telinga keluarga Arya. Tanggal 27 November 2022, hampir 20 bulan atau 2 tahun setelah Arya hilang, orang tua Arya akhirnya membuat laporan resmi ke kepolisian. Mereka melaporkan yang pertama, hilangnya Arya, yang kedua, kecurigaan mereka terhadap Edi sebagai pelaku, dan laporan yang ketiga, pengakuan Edi ke banyak orang bahwa dia pernah mengeksekusi orang. Bahkan ada beberapa saksi yang siap bersaksi soal pengakuan Edi itu. Polisi langsung bergerak. Mereka mendatangi rumah Edi dan Aprilia untuk dimintai keterangan. Edi dan Aprilia dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Awalnya Edi masih mencoba berbohong. Dia masih mencoba bertahan dengan cerita yang dia buat bahwa Arya pergi ke Nunukan untuk kerja. Tapi polisi bukan orang bodoh. Mereka punya teknik khusus untuk mendeteksi kebohongan dan menyerang psikis si pembohong. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Edi mulai kewalahan. Jawabannya mulai berubah-ubah, mulai nggak konsisten, mulai ngelantur. Kebohongan itu kayak bola salju. Kalau udah mulai menggelinding dan membesar, lama-lama bakal pecah sendiri. Dan akhirnya Edi menyerah.
Dia mengakui semuanya. Dia mengaku bahwa dia yang menculik dan mengeksekusi Arya. Dia juga menyeret istrinya Aprilia dan temannya Mendilia sebagai orang yang ikut terlibat. Yang paling penting, dia mengaku di mana dia mengubur Arya. Berdasarkan pengakuan Edi, polisi langsung menuju lokasi, semak-semak kebun nanas di dekat kandang ternak keluarga Arya. Polisi mulai menggali di titik yang disebutkan Edi, dan di sana jenazah Arya ditemukan, sudah dalam keadaan tulang belulang, terbungkus terpal, dikubur dangkal sekitar 50 cm di bawah tanah. Orang tua Arya yang datang ke lokasi benar-benar hancur. Mereka nggak nyangka selama hampir 2 tahun mereka mencari Arya kemana-mana. Ternyata Arya ada di situ, nggak jauh dari rumah mereka sendiri. Bahkan ibunya pernah datang ke lokasi itu waktu nyari Arya dulu. Tapi dia nggak sampai masuk ke bagian tengah semak karena berlumpur. Dan disitulah anaknya dikubur. Betapa sakitnya perasaan mereka. Arya yang tadinya masih mereka harapkan hidup, ternyata sudah tiada. Dieksekusi dengan kejam oleh orang yang dia percaya, oleh sepupunya sendiri. Kasus ini masuk ke persidangan. Edi, Aprilia, dan Mendilia diadili atas pengeksekusian berencana terhadap Arya Gading Ramadan. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, pada 31 Agustus 2023, Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan vonis. Yang pertama, Edi Guntur, otak pelaku, dihukum dengan hukuman eksekusi. Yang kedua, Aprilia, istri Edi, yaitu penjara seumur hidup. Dan yang ketiga, Mendilia, teman Edi, yaitu penjara seumur hidup. Vonis ini disambut lega oleh keluarga Arya dan masyarakat Tarakan. Meskipun gak akan bisa mengembalikan Arya, setidaknya keadilan sudah ditegakkan. Kasus Arya Gading Ramadan ini benar-benar menyakitkan. Seorang remaja yang hidupnya lurus, yang punya masa depan cerah, harus meninggal dengan cara yang sangat tragis di tangan orang yang seharusnya melindungi dia. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Yang pertama, judi adalah akar dari banyak kejahatan. Lihat bagaimana kecanduan judi Edi membawa dia dan keluarganya ke jurang kehancuran. 200 juta habis tanpa jejak dan ujung-ujungnya dia mengeksekusi sepupunya sendiri. Yang kedua, hati-hati dengan orang terdekat. Ironisnya, kadang musuh terbesar kita justru datang dari orang-orang terdekat. Bukan berarti kita harus curiga ke semua orang, tapi tetap waspada itu penting. Yang ketiga, jangan pernah remehkan kebohongan kecil. Keceplosan Edi soal menghapus nomor HP Arya adalah detail kecil yang jadi awal terbongkarnya kasus ini. Kebohongan sekecil apapun lama-lama pasti ketahuan. Yang keempat, keadilan mungkin lambat, tapi pasti datangnya. Hampir 2 tahun Arya hilang, tapi akhirnya kebenaran terungkap juga. Pelaku nggak akan bisa lari selamanya. Dan untuk Arya, semoga dia tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga keluarganya diberikan kekuatan untuk melewati cobaan ini. Sekian pembahasan kasus kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kasus tragis ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian punya request kasus lain yang mau aku bahas, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.